Ya itu kalau disuruh ngomong ekonomi susah. Soalnya kiai itu biasanya terima matang. Ada pengusaha, kiainya terima matang. Pengusahanya kirim sapi, sampai di pesantren sapinya dipotong. Jadi korban. Tapi ini, jadi Islam ini punya basic dasar agar Islam ini bergerak, mampu bertemu dengan seluruh manusia. Karena saya melihat ekonomi ini kan kebutuhan dasar semua manusia. Ekonomi ini satu basic di mana manusia semua membutuhkan. Makanya kekuatan ekonomi itu yang paling bisa dirasakan adalah untuk memenuhi kebutuhan makan. Sebelum sandang, pangan, papan, makan. Nah, dalam urusan makan, Islam itu diajarkan doa yang paling menghargai semua orang. Allahumma barik lana, berkahilah kami, bukan barikli, berkahilah saya. Karena makanan itu adalah sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri. Makanan itu tidak independen, melibatkan hampir semua manusia. Petani menyiapkan makanan yang namanya nasi, tapi padi itu tidak berdiri sendiri. Sawahnya ada yang buka, itu nenek moyang kerjaannya. Nanem, ada yang nyangkul, ada yang nanam. Yang ngairi ada yang dari langit, ada yang dari pengairan. Belum lagi kalau sudah proses menjadi makanan, ada yang bikin gilingan. Dari gilingan ada yang bikin rice cooker. Rice cooker ada yang bikin listrik. Dari listrik ada yang bikin bumbu, yang nanam bumbu berbeda-beda. Bumbu disatukan oleh cobek, cobek yang bikin entah siapa. Yang kita nggak ngerti, wong dia dari tanah liat, jangan-jangan pas lagi ngudak tanah liatnya airnya kurang terus dikencingi, kita juga nggak ngerti. Udah, lo ini melibatkan banyak orang ini makanan. Makanya makanan ini ketika kita makan menggunakan prinsip dasar Allahumma barik lana, berkahilah kami. Karena melibatkan banyak orang, tidak bisa. Kalau tidak melibatkan orang itu bukan manusia, emprit. Lihat padi, totol, hilek, itu aja. Itu baru emprit. Nah, ini sebenarnya pembelajaran dasar ekonomi itu adalah melibatkan banyak orang. Karena ekonomi ini membangun basic. Nah, ketika melibatkan banyak orang yang kadang kita nggak kenal dari bangsa apapun, umat Islam tidak perlu bertanya ini siapa yang buat. Tidak perlu lagi bertanya ini Islam apa enggak. Di situ barik lana itu tidak mencakup agama tok, tapi semuanya, lintas bangsa, lintas etnik. Nah, agar kaum muslimin ini tidak selalu bertanya ini dari mana yang buat. Makanya kaum muslimin punya basic di zaman Rasulullah ini dikembalikan ke titik awal. Titik awal apa? Titik awal penciptaan manusia. Makanya Islam ini disuruh pergi haji.
Pergi haji itu puncaknya di Padang Arafah sana untuk melihat namanya Jabal Rahmah. Pelajaran Jabal Rahmah ini adalah pelajaran dasar di mana seluruh manusia itu berawal dari sana. Karena dari Jabal Rahmah inilah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian dari situ menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku. Makanya orang kalau lihat Jabal Rahmah ini, orang Hindu mengenalnya dengan Linggayoni, orang Islam mengenalnya dengan Jabal Rahmah. Orang pasti tahu kalau udah sampai situ jangan sembrono. Seluruh manusia jadi bangsa dan suku itu awalnya dari situ. Jadi berhubungan dengan semua manusia dan semua bangsa adalah berhubungan secara halal. Arab juga dari situ, Eropa dari situ, Afrika juga dari situ sumbernya, Cina juga dari situ, India juga dari situ, semua dari situ. Dan di dalam Islam hanya diajarkan lita'arofu, mengertilah bahwa manusia berbeda-beda. Pengertian itu yang sekarang yang memang dibutuhkan. Arab kalau cantik dan ganteng tidak perlu dipersoalkan karena nggak ada air. Kalau dibikin kayak kita jadi nggak mandi jadi jelek itu, makanya dibikin ganteng. Orang Eropa dibikin tinggi besar karena ada hawa dingin, 4 bulan musim dingin. Kalau dibikin kecil gini dinginan mati. Makanya orang Eropa itu harus besar dan secara ekonomi harus mumpuni karena untuk persiapan musim dingin, listriknya nggak boleh mati. Makanya perebutan ekonomi selalu didominasi oleh orang Eropa, mulai dari persengketaan antara blok timur blok barat sampai sekarang persengketaan antara United Kingdom United States melawan Shanghai Corporation, sesungguhnya berawal dari perebutan ekonomi untuk memenuhi hajat hidup di musim dingin. AC nggak boleh mati di musim dingin. Ya, di musim panas pemanas nggak boleh dingin. Di sini keributan itu tidak perlu terjadi karena kita punya hawa nggak panas nggak dingin. Teknologinya cukup sarung. Kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung. Habis mandi, anduke mau nganduk sarung. Ini dunia. Orang Arab, orang Eropa mesti cari negeri panas kalau musim dingin. Karena pigmen kulitnya hilang, kehilangan ultraviolet. Dia harus lari ke Indonesia. Untuk apa? Berjemur. Jangan dipahami itu pornografi, karena itu adalah langkah orang Eropa untuk mengembalikan pigmen yang hilang. Maka siapapun presidennya tidak boleh bikin perda syariat seorang turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak boleh. Ini pengertian yang harus kita bangun dari mulai hari ini tentang berbangsa yang berbeda. Orang Eropa kalau musim dingin mana ada daun. Makanya teknologi mengawetkan makanan di musim dingin ini macam-macam, mulai dari teknologi sayur sampai teknologi ikan, mulai dari sarden, mulai dari yang namanya kimchi di Korea ada. Di sini nggak perlu ada karena di sini fresh selalu ada. Sarden ngapain dibuat di Indonesia untuk orang Indonesia? Orang Indonesia setiap hari bisa ngambil ikan segar, nggak ada ikan kodok-kodok juga ada. Ini Indonesia. Orang Eropa nggak bisa, dia harus persiapan di musim dingin. Makanya karena seluruh daun rontok di musim gugur, yang nggak rontok kan cuma daun cemara. Makanya bulan Desember itu karena yang nggak rontok daun cemara, makanya kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok di bulan Desember. Makanya Pak Tris nggak usah marah-marah. Kita nggak perlu emosi bahwa mohon maaf, jangan tanam cemara di depan masjid. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nggak ada. Kita ini cuma diminta mengerti gitu aja.
Orang Eropa kalau musim dingin persiapannya luar biasa, makanya tingkat kerakusannya luar biasa. Dan itu bisa kita urut semenjak mulai dari satu perjanjian kuno yang namanya Edict of Demarcation, kemudian ada perjanjian Tratados de Tordesillas, kemudian menghasilkan satu perjanjian baru namanya Saragossa. Hasilnya apa? Bangsa ini terpuruk ketika 1515 dikuasai oleh Portugis melalui penguasaan atas Selat Malaka. Terjadi perubahan besar, bangsa ini dari negara maritim berubah menjadi negara daratan, dari Nyai Lanjar ke Ratu Kidul. Ini kan karena dikunci oleh Portugis 1515. Dan apakah bangsa ini untuk urusan itu sudah selesai? Sampai hari ini juga belum. Seluruh Selat Malaka penguasaannya oleh Malaysia dan Singapura karena dia Commonwealth. Lu nek kiai ora paham kok ini. Di Commonwealth dia diperbolehkan untuk menguasai selat itu. Menjadi ngaco ketika bongkar muatnya dipaksa 3 hari di Indonesia. Akhirnya selat itu tidak terlalu berguna, tapi keindahannya tetap ada karena disiapkan oleh Genteng Hilen sama Sentosa. Kita mau bikin gitu nggak boleh. Makanya Thailand kan nggak tahan, dia bikin terusan terang. 2025 mungkin akan tembus, tapi tidak akan efektif karena ujungnya dihadang oleh Abu Sayyaf. Indonesia juga nggak akan efektif karena di Semenanjung itu tumbuh kelompok radikal. Ini kan problem besar. Di satu sisi mereka dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Melanggar teori bujur dan teori lintang. Apa yang terjadi? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek baru masuk Jakarta. Kita mau ngomong apa? Ini urusan bangsa dan negara. Jadi ini ibaratnya ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan, ya nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba kita masih ngotot tentang bagaimana menjaga nilai tukar rupiah yang stabil. Nggak bisa. Kita negeri bukan negeri yang independen secara ekonomi. Keras dikit dengan Jepang, tutup pentil nggak dikirim, ambruk itu pabrik ban di Indonesia. Keras dengan Cina, jarum nggak dikirim, konveksi ambruk. Ini kan satu negara yang kita nggak bisa terus sesederhana kita bayangkan tentang jual beli kerupuk itu. Ini yang saya kalau lihatnya ada yang aneh. Nah, ini Eropa itu makanya pertarungannya keras sekarang antara yang kita sering sebut dengan UKUSA bertarung dengan Shanghai Corp. Ini keras dan imbasnya selalu terjadi di sini. Afrika kenapa dibikin hitam? Ya Allah yang tahu lah. Karena Allah nitipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Maka dibikin hitam. Nah, Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena musim dingin, salju turun, mataharinya keluar, yang silaunya luar biasa itu. Nah, persoalannya kita kenapa kecil-kecil ini Allah ngajarkan. Ya karena kecil-kecil seperti ini oleh Allah dibarter, ditempatkan di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Mana ada negeri seindah kita? Nggak ada. Makanya sekarang geser ke sini semua. Cerita tentang Nabi Sulaiman digeser ke sini dari Sleman. Cerita tentang Ratu Saba digeser ke sini dari Wonosobo. Bahkan cerita Atlantis yang hilang digeser ke tanah Jawa. Bahkan Tel Aviv sebagai sebuah negara yang sangat maju disebut Java Tel Aviv. Ini kan sedang bergeser semua. Nah, jangan sampai pergeseran ini nggak bisa kita ikuti.